kabar? Semoga dalam keadaan baik. Kembali lagi bersama saya Nurbani Safira Roma Fadilah dari kelas 1 AD4 Administrasi Bisnis. Saya kali ini kembali lagi akan mengulas tentang buku Gretchen Rubin yang berjudul Better Than Before. Di video kali ini saya akan membahas subbab berikutnya yang ada di buku ini yang berjudul Waktu Terbaik untuk Memulai. Waktu terbaik untuk memulai ini sudah seharusnya kita ketahui untuk memulai suatu kebiasaan, karena jika kita tidak tahu kapan sih kita harus memulai, kita tidak akan mudah untuk melakukan suatu kebiasaan dan kita tidak akan berhasil untuk merubah suatu kebiasaan. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama-sama apa aja yang Gretchen Rubin bahas di subbab berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kali ini kita akan membahas subbab berikutnya yang ada di buku Better Than Before ini, yaitu waktu terbaik untuk memulai. Apa aja sih yang ada di subbab ini? Di sini kita akan membahas 3 strategi untuk mengambil kekuatan seperti upaya baru, keadaan baru, dan juga ide baru. Dalam buku ini atau dalam subbab ini, Gretchen Rubin mengatakan bahwa setiap permulaan memberikan peluang penting untuk pembentukan kebiasaan, karena permulaan memungkinkan 2 elemen kuat untuk bergabung, yaitu kebaruan dan juga kebiasaan. Nah, kebaruan dari awal yang baru akan menghapus kebiasaan kita yang sebelumnya, dan setelah itu memungkinkan kebiasaan baru yang lainnya akan masuk ke dalam diri kita. Jadi dengan sedikit usaha kita dapat memanfaatkan jendela kemungkinan untuk membentuk kebiasaan, tentunya kebiasaan yang lebih baik dari sebelumnya yang kita inginkan. Nah, pada subbab kali ini kita akan membahas 3 strategi. Yang pertama itu adalah langkah awal, yang kedua itu clean slate, dan yang terakhir adalah lightning bolt. Nah, apa sih langkah awal, clean slate, dan lightning bolt itu sendiri? Mari kita bahas satu persatu ya. Strategi pertama yang akan kita bahas adalah langkah awal. Nah, jadi langkah awal itu merupakan langkah terpenting bagi kita untuk memulai suatu kebiasaan. Nah, tapi langkah awal pun lebih sulit dilakukan daripada melakukan atau melanjutkan hal yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Mengapa langkah awal itu lebih sulit daripada melanjutkan hal yang sudah kita lakukan? Contohnya, seperti kita ingin pergi ke gym dan mengganti pakaian. Mengganti pakaian tersebut lebih menantang daripada olahraga yang sebenarnya. Itulah mengapa kebiasaan baik sangat membantu. Kebiasaan akan membuat proses memulai secara otomatis. Di dalam langkah awal pun terdapat 2 perbedaan lagi, yaitu langkah kecil atau langkah besar. Gretchen mengatakan banyak orang berhasil jika mereka menjaga langkah-langkah awal mereka sekecil dan semudah mungkin. Dengan melakukan hal tersebut, mereka mendapatkan kebiasaan dan perasaan menguasai. Langkah-langkah kecil bisa sangat membantu kita untuk mencoba melakukan sesuatu yang tampak berlebihan. Gretchen mengatakan bahwa jika dia dapat membuat diri dia sendiri untuk mengambil langkah kecil itu, dia biasanya menemukan bahwa dia dapat terus melaju. Namun, selain langkah kecil tadi, ada pun langkah besar. Beberapa orang akan lebih berhasil jika mereka mendorong diri mereka sendiri dengan hal yang lebih berani atau tantangan yang lebih besar. Tantangan besar menarik minat mereka dan membantu mereka untuk bertahan. Baik langkah kecil ataupun langkah besar, keduanya sama saja. Tidak ada cara yang benar ataupun salah. Yang ada hanya apapun yang bisa untuk membuat kita berhasil. Jadi, mengambil langkah pertama itu sulit, dan setiap langkah pertama membutuhkan semacam transisi.
Di sini Rubin pun mengatakan bahwa sementara kebiasaan hampir tidak bisa dipatahkan. Beberapa kebiasaan akan tetap rapuh, bahkan setelah bertahun-tahun. Jadi kita harus waspada terhadap apapun yang dapat melemahkan kebiasaan kita yang berharga. Karena setiap mata rantai dalam kebiasaan itu sangat bergantung satu sama lainnya. Dan jika salah satu rantai putus, hal tersebut akan menandai sebuah pemberhentian yang potensial. Berlanjut ke strategi selanjutnya, yaitu clean slate atau batu bersih. Strategi selanjutnya yaitu strategi clean slate atau batu bersih, di mana di sini menggunakan atau memanfaatkan momen seperti tahun baru dan ulang tahun, atau bisa disebut lembaran baru. Dan juga clean slate ini membantu kita untuk memulai kebiasaan baru dengan usaha yang lebih sedikit pula. Gretchen mengatakan bahwa setiap permulaan adalah waktu kekuatan khusus untuk menciptakan kebiasaan. Dan pada waktu-waktu tertentu kita mengalami lembaran yang bersih, di mana keadaan berubah dengan cara yang memungkinkan untuk awal yang baru. Dan itu pun jika kita waspada akan peluang. Banyak orang yang sengaja menggunakan tahun baru atau ulang tahun mereka sebagai catatan yang bersih. Tetapi itu pun bisa dalam berbagai bentuk. Untuk clean slate mungkin terhapus oleh perubahan dalam hubungan pribadi seperti pernikahan, perceraian, atau memiliki teman baru, ataupun menghadapi kematian. Clean slate mungkin terhapus oleh perubahan lingkungan juga seperti rumah baru, kota baru, bahkan parabot rumah kita yang ditata ulang, atau beberapa aspek utama kehidupan yang mungkin berubah seperti pekerjaan baru kita, sekolah baru kita, ataupun dokter baru kita. Yang menjadi aspek lain dari strategi clean slate ini sendiri yaitu selalu ada keajaiban di awal segalanya. Jika kita menginginkan permulaan yang benar dan awal yang baik akan terasa menguntungkan bagi kita. Namun Gretchen mengatakan momen yang bersih mudah untuk dilupakan dan terlalu sering untuk kita tidak menyadarinya bahwa beberapa awal baru memicu perubahan kebiasaan. Karena kita adalah makhluk kebiasaan, tanda pertama pada papan tulis itu seringkali terbukti tidak terhapuskan. Kita harus memulai dengan cara yang kita inginkan. Gretchen Rubin mengatakan rahasia tentang kedewasaan, yaitu apa yang kita anggap sementara seringkali menjadi permanen, dan sebaliknya, apa yang kita anggap permanen seringkali terbukti hanya sementara. Gretchen pun menuliskan salah satu studi tentang orang yang mencoba membuat perubahan, seperti perubahan dalam karir atau pendidikan, hubungan, perilaku adiktif, ataupun perilaku kesehatan termasuk diet. 36% perubahan yang berhasil dikaitkan dengan pindah ke tempat baru. Nah, yang terakhir atau strategi ketiga, kita akan membahas tentang lightning bolt. Strategi lightning bolt di sini dijelaskan tidak akan terjadi sesuai dengan perintah. Dan strategi lightning bolt pun mengikat pada suatu peristiwa penting ataupun langkah, atau bisa disebut juga hal ini terjadi untuk hal. Gretchen menemukan beberapa ide baru dan tiba-tiba sebuah kebiasaan baru menggantikan kebiasaan lama, tanpa persiapan, tanpa langkah-langkah kecil, dan juga tanpa keraguan. Gretchen mengatakan lightning bolt ini mengambil kekuatannya dari pengetahuan, keyakinan, dan juga ide. Lightning bolt merupakan strategi yang sangat efektif, tetapi sayangnya secara praktis tidak mungkin untuk dipanggil sesuai perintah. Tidak seperti semua strategi lainnya, lightning bolt bukanlah strategi yang dapat kita putuskan untuk diikuti. Karena lightning bolt atau peristiwa penting seperti pernikahan, kematian, jatuh cinta seringkali memicu sebuah awalan baru dan yang akan mengubah kita atau memaksa kita untuk berubah. Nah, karena lightning bolt ini terjadi secara tiba-tiba, maka
ini kembali lagi kepada diri kita yang apakah bisa memanfaatkan peluang untuk berubah atau tidak. Baik, begitulah yang Gretchen Rubin sampaikan pada subbab kali ini, yaitu tentang waktu terbaik untuk memulai, yang dimana di subbab kali ini pun ada 3 strategi yang tadi telah disebutkan, yaitu langkah awal, lalu yang kedua clean slate, lalu yang terakhir ada lightning bolt. Semoga semua hal yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua untuk memulai suatu kebiasaan baru. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya, masih membahas tentang buku Gretchen Rubin yang berjudul Better Than Before. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.